Om Swastiastu, perkenalkan saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem bus dalam organisasi dan arsitektur. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nikadek Dwi Puspitasari dengan NIM 2413231002. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Laksmi Pradewi Dasi dengan NIM 2413231030. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilu Putri Mulyaningsih dengan NIM 2413231016. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ninyoman Trisnayanti, NIM 2413231019. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem bus. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan komponen utama dalam sistem komputer. Berfungsi untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol antara prosesor, memori, dan perangkat I/O. Ada juga jenis-jenis sistem bus. Sistem bus dalam komputer berfungsi sebagai jalur komunikasi yang menghubungkan sebagai komponen seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Berikut adalah jenis-jenis sistem bus. Pertama, data bus berfungsi untuk mentransfer data antara prosesor, memori, dan perangkat lainnya. Lebar data bus misalnya 8 bit, 16 bit, 32 bit, atau 64 bit, menentukan seberapa banyak data yang dapat ditransfer dalam satu waktu. Kedua, ada address bus, digunakan untuk mentransfer alamat memori yang akan diakses oleh CPU atau perangkat lainnya. Lebar address bus menentukan kapasitas memori maksimum yang dapat diakses, misalnya 32 bit. Address bus dapat mengakses 4 GB memori. Ketiga, ada control bus, mengkontrol dan mengelola operasi sistem komputer dengan mengirimkan sinyal kontrol seperti read, write, atau interrupt. Memastikan bahwa data dan alamat yang dikirim menggunakan data bus dan address bus diproses dengan benar. Selain ketiga jenis utama di atas, ada juga beberapa bus khusus yang digunakan dalam sistem modern. Yang pertama, frontside bus atau FSB, menghubungkan CPU dengan memori utama dan chipset motherboard. Digantikan oleh teknologi yang lebih baru seperti Direct Media Interface atau DMI dan Hypertransport. Kedua, ada backside bus atau BSB, menghubungkan CPU dengan change L2 atau L3 untuk mempercepat akses data. Yang ketiga, ada expansion bus, digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal dan kartu ekspansi seperti PCI Express atau PCLE, USB, dan Thunderbolt. Fungsi dan cara kerja sistem bus. Sistem bus dalam komputer berfungsi dan cara kerja sebagai jalur komunikasi yang memungkinkan transfer data antara berbagai komponen dalam sistem. Berikut adalah fungsi utama dari sistem bus. A. Mentransfer data. 1. Data bus memungkinkan perpindahan data antara CPU, RAM, dan perangkat input dan output. 2. Lebih lebar data bus berarti lebih banyak data dapat dikirim dalam satu waktu. B. Mengirimkan alamat memori. 1. Address bus digunakan oleh CPU untuk menentukan lokasi data yang akan diambil atau disimpan dalam memori atau perangkat lainnya. 2. Lebih besar address bus berarti lebih banyak alamat memori yang bisa diakses. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang fungsi dan kerja sistem bus. Yang ketiga, ada mengontrol operasi sistem, yang dimana control bus mengelola sinyal kontrol seperti read atau baca, write atau tulis, dan intrude atau gangguan agar perangkat bekerja sesuai instruksi. Nah, contoh sinyal kontrol yaitu CPU memberi sinyal ke RAM untuk membaca atau menulis data. Yang D. Menghubungkan komponen-komponen komputer. Sistem bus memungkinkan
komunikasi antara CPU, RAM, kartu grafis, hard disk, dan perangkat lain sehingga semua komponen dapat bekerja secara sinkron. Yang terakhir ada meningkatkan efisien transfer data, yang dimana dengan adanya sistem bus, transfer data bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan jika setiap komponen harus berkomunikasi satu persatu tanpa judul bersama. Sekarang ada cara kerja sistem bus. Yang pertama ada CPU mengirimkan alamat melalui address bus. Kedua, data dikirimkan melalui data bus. Ketiga, sinyal kontrol mengatur operasi melalui control bus. Struktur sistem bus terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama data bus, mengangkut data antar komponen dalam komputer. Contohnya jika CPU ingin membaca data dari RAM, data akan dikirim melalui data bus. Lebar data bus misalnya 8 bit, 16 bit, 32 bit, atau 64 bit. Menentukan seberapa banyak data yang bisa ditransfer dalam satu siklus. Yang kedua ada address bus, mengirimkan alamat memori yang akan diakses oleh CPU atau perangkat lain. Lebar address bus menentukan jumlah maksimum memori yang bisa diakses. Contohnya jika address bus 32 bit, maka CPU dapat mengakses hingga 4 GB memori, 2 alamat. Yang ketiga, control bus, mengatur komunikasi dan mengirim sinyal kontrol seperti read baca, write tulis, input interupsi. Contoh sinyal kontrol. Yang pertama memory read, CPU membaca data dari memori. Yang kedua memory write, CPU menulis data ke memori. Yang ketiga read write, CPU berkomunikasi dengan perangkat input atau output. Perbandingan sistem bus. Tipe bus ada paralel, keunggulannya transfer cepat, kekurangan memerlukan lebih banyak kabel. Serial ada keunggulan lebih efisien dan hemat kabel, kekurangannya transfer lebih lambat. Kesimpulan, sistem bus adalah komponen penting dalam arsitektur komputer, memungkinkan komunikasi efisien antara komponen. Perkembangan teknologi terus meningkatkan kecepatan dan efisiensi sistem bus. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Terima kasih sudah menonton. Om Santi Sansadyo.